Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya, yaitu Arif Arya Rizky, NIM 2119249. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas yaitu mengenai UAS, yang mana pada kali ini kita akan membahas yaitu mengenai UAS manajemen pendidikan. Di sini kita tidak akan berlama-lama, langsung saja kita beralih pada soal yang pertama. Di soal yang pertama ini yaitu kita membahas yaitu bagaimana sistem manajemen pendidikan yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik. Nah, mengenai hal ini, sebelumnya kita tinjau kembali apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah itu suatu proses yang mana dimulainya dari seorang peserta didik masuk sampai dengan keluar dari suatu lembaga pendidikan. Nah, dengan hal tersebut, bagaimana sistem manajemen pendidikan yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik? Nah, mengenai hal tersebut, menurut saya pribadi, itu kita berikan suatu sistem manajemen pendidikan yang berkualitas, unggul, yang di dalamnya dapat menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya, dapat menjalankan aktivitas kegiatan pendidikan yang seharusnya, yang mana terlepas dari hal tersebut dapat membuat peserta didik menjadi nyaman di dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Contohnya saja, misalnya 16 mata pelajaran. 16 mata pelajaran tersebut misalnya terdiri dari guru killer semuanya. Dengan tersebut mereka tertekan, peserta didik tersebut tertekan, sehingga dengan peserta didik tersebut tertekan, mereka akan kesusahan dalam menangkap materi, adanya keterpaksaan dan lain sebagainya, dan tersebut membuat peserta didik tersebut mengalami kesusahan dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Namun jika mereka memiliki lingkungan yang damai, nyaman, mereka walaupun tidak ke-16 mata pelajaran tersebut mereka kuasai, setidaknya ada satu mata pelajaran yang mereka kuasai yang membuat dengan kenyamanan tersebut sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Itu menurut saya. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2, yaitu mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Kenapa belum merata? Karena menurut saya pribadi itu tuh karena pendidikan di Indonesia ini itu tuh terpusat kepada satu tempat, yaitu Pulau Jawa, yang mana dapat kita ketahui dari Sabang sampai Merauke orang berbondong-bondong untuk sekolah di Jawa, yaitu seperti mahasiswa itu tuh berbondong-bondong untuk kuliah di Jawa, yang mana contohnya kita contohkan UI, UGM, IPB. Kita sebut tiga itu, misalkan 3 univ terbaik di Indonesia. Semua orang dari Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa berbondong-bondong itu masuk ke sana. Nah, kenapa? Itu tuh karena ada pemberkatan lagi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba kita hilangkan. Kita hilangkan pemberkatan yang ada di Indonesia ini, sehingga nantinya orang-orang yang ada di pulau terpencil yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, mereka sekolah tidak jauh-jauh dari tempat mereka, sehingga mereka dapat mengangkat derajat kampung mereka. Nah, dan fungsi pemerintah untuk membiayai, untuk membuat sarana-prasarana mengenai hal tersebut. Dan juga salah satu kualitas pendidikan di Indonesia ini masih belum merata, itu tuh masih banyak faktor lainnya, seperti kurangnya sarana-prasarana, kurangnya akses, dan lain sebagainya. Namun yang jadi perhatian saya itu yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu pendidikan di Indonesia itu terfokus pada satu tempat, itu di Pulau Jawa. Jika tidak ada pemengkatan tersebut, pastinya bisa kita ratakan semua pendidikan di Indonesia ini. Misalnya seperti guru, dioper-oper gurunya dari Sabang sampai Merauke, di mana yang butuh guru, sehingga nantinya kualitas suatu lembaga pendidikan itu lebih baik. Itu menurut saya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu mengenai hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Mengenai hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, itu untuk menjalin kerjasama, yang mana antara lembaga pendidikan dan masyarakat ini sama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kemajuan pendidikan. Nah, contohnya seperti ini, seperti Yayan Bukit Tinggi. Yayan Bukit Tinggi dan juga Kubang Putih, yang mana Kubang Putih itu masyarakat yang ada di lingkungan Yayan Bukit Tinggi. Yayan Bukit Tinggi ini berada di Kubang Putih. Nah, Yayan Bukit Tinggi nantinya akan menghasilkan para mahasiswa unggulan dari berbagai jurusan. Namun sebelum mereka lulus, mereka hidup di Kubang Putih, misalnya kos dan lain sebagainya. Nah, dalam hal tersebut, para masyarakat itu mereka dapat menganalisis, dapat melihat, dapat bekerja sama dengan IAIN untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sehingga dengan hal tersebut, misalnya ada apa-apa, masyarakat bisa langsung turun tangan. Misalnya suatu malam ada apa-apa, masyarakat bisa bertanggung jawab. Dan juga masyarakat juga dapat memberikan kontribusi kepada suatu lembaga pendidikan tersebut, dapat berkontribusi kepada Yayan Bukit Tinggi tersebut, memberikan biaya contohnya dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan terbentuk SDM yang berkualitas. Itu menurut saya tadi. Nah,
Selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat, yang mana itu tuh pemimpin yang hanya menggunakan kemampuan dalam kepemimpinannya, namun dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, menurut saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena visi misi itu identik atau sebelas dengan janji, seperti di kampanye. Orang berkampanye berjanji, namun nanti dia tidak berfokus untuk mewujudkan janjinya. Nah, namun di sini pemimpin yang tidak memadukan visi misinya namun dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus, itu seperti orang yang tidak berjanji namun dia lebih aktivitas, lebih mengedepankan aksi. Nah, itu menurut saya itu tuh lebih baik daripada orang menurunkan aksinya. Tidak masalah itu, yang penting kan hasil akhirnya bagaimana, itu yang penting. Nah, dan di sini kita masuk kepada soal yang terakhir, yang mana itu tuh mengenai pembelajaran online saat ini. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saya mengenai yang tersebut? Ya, jika ditanya pandangan saya, yaitu di sini semuanya ada plus minusnya masing-masing. Offline ada plus minusnya, online ada plus minusnya. Ya, walaupun online memiliki banyak hambatan seperti belajar tidak maksimal, kegiatan seperti sinyal susah, perangkat tidak memadai dan sebagainya, namun itu tuh di Indonesia ini itu bisa dibilang baru memulai. Menurut saya pribadi, untuk pembelajaran online ini merupakan suatu hal yang bagus. Namun kita baru start, baru mulai, makanya begini. Bisa dibilang ini belum makanan kita. Namun sebenarnya ini adalah suatu proses yang bagus. Nah, terlepas dari hal tersebut, menurut saya pribadi, kembali saya berpendapat di sini, yang mana untuk pembelajaran online ini, apakah kontribusi saya melalui pemikiran saya tadi bahwa saatnya bersama dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing. Mengenai online tadi, kita masih dapat bersaing di dalam lokal, nasional, bahkan global sekalipun. Kita dapat mencari info lomba-lomba dari sini sana, yang mana di Instagram contohnya itu tuh banyak itu mengupload lomba-lomba pada saat masa pandemi ini. Kenapa demikian? Karena dalam masa pandemi ini, dalam pembelajaran online ini, kita jangan sampai kita terhambat untuk mengembangkan kreativitas kita. Bahkan seharusnya untuk online ini kreativitas kita bertambah, karena kita tidak terikat dengan lembaga pendidikan. Tidak terikat, maksudnya tidak terikat seperti biasa. Biasanya kita harus pergi ke kampus, harus pergi ke sekolah. Sedangkan pada saat pembelajaran online ini, kita dapat pergi kemana saja, tapi kita masih bisa dapat mengakses perkuliahan. Alam terkembang jadi guru. Kita masih bisa belajar dari alam, namun kita masih bisa belajar akses dari HP kita. Jadi dengan hal tersebut, kita masih bisa bersaing secara lokal, nasional maupun global. Itu menurut saya pribadi. Jadi sebenarnya untuk perkuliahan online atau pembelajaran online ini itu sudah baik. Namun karena kita masih start, kita masih bisa dibilang keterbelakangan untuk pembelajaran online ini. Namun jika dikembangkan lagi, itu menurut saya bagus. Walaupun untuk supervisi pendidikan itu pada dasarnya bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Ya kita mau nggak mau ya harus mengikuti perkuliahan online atau pembelajaran online saat ini, karena ini suatu wabah yang telah menyerang semua dunia, semua belahan dunia. Jadi mau nggak mau kita harus ikut, walaupun pada dasarnya itu tuh bisa dibilang ya kita mengesampingkan prinsip utama supervisi pendidikan tadi. Namun seperti yang saya katakan tadi, semua ada plus minusnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf karena waktu kita yang singkat. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.